Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Mudah-mudahan anak-anak bunda dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sesuai dengan yang sudah bunda sampaikan pada minggu lalu, kita masuk materi hari ini yaitu tentang bilangan bulat. Kelas 7 MTS Darul Fadilah. Nah, yang pertama yaitu Bunda akan memperkenalkan tentang bilangan bulat dan lambangnya. Nah, jadi bilangan bulat ini sebelum kita masuk apa-apa aja yang termasuk bilangan bulat. Nah, yang pertama yaitu bilangan-bilangan yang terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 sampai negatif tak hingga banyaknya negatif itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Nah, yang kedua yaitu bilangan-bilangan di atas 0 yaitu 1, 2, 3 sampai positif tak hingga atau berapapun angkanya itu yang penting dia positif. Nah, itu disebut dengan bilangan bulat positif. Nah, bagaimana dengan angka 0 Bunda? Bagaimana dengan angka 0 termasuk bilangan negatif atau bilangan positif? Nah, jadi di sini angka 0 itu termasuk bilangan yang tidak positif dan juga tidak negatif. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kalau misalkan ditanya bilangan bulat aja, kalau bilangan bulat itu berarti termasuk semuanya bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Jadi di sini dapat kita tulis bahwa bilangan bulat itu adalah dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, dapat kita lihat dalam garis bilangan bentuk bilangan bulat ini sebagai berikut. Nah, di sini jelaskan dari negatif tak hingga sampai negatif 1, 0, 1, 2, 3 sampai positif tak hingga. Nah, selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat ini terdiri dari 4 sifat. Yang pertama yaitu komutatif atau pertukaran. Yang kedua yaitu unsur identitas pada penjumlahan. Yang ketiga asosiatif atau kita sebut juga dengan pengelompokan. Yang terakhir yaitu dia bersifat tertutup pada penjumlahan. Nah, bagaimana penjelasan dari sifat-sifat ini? Kita lanjut slide berikutnya. Nah, yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. Nah, jadi sifat komutatif ini kita bisa menuliskannya dalam bentuk A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Nah, A sama B ini adalah sebuah bilangan ya. Jadi Bunda buat dia dalam bentuk umum saja. Nah, jadi kalau misalkan A ditambah B itu berarti dia sama kalau kita balik menjadi B tambah A. Itu namanya sifat komutatif. Dengan menggunakan sifat ini, maka kita lihat contoh terlebih dahulu. Nah, di sini negatif 2 ditambah negatif 3 itu berarti sama dengan negatif 3 ditambah negatif 2. Berarti hasilnya negatif 5. Selanjutnya 2 ditambah negatif 2 berarti dengan menggunakan sifat komutatif kita balik, negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Yang terakhir yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3, hasilnya adalah 8. Oke, sifat yang kedua yaitu unsur identitas pada penjumlahan. Nah, kalau pada penjumlahan unsur identitasnya itu 0. Nah, jadi A ditambah 0 sama dengan A. Nah, A di sini adalah sebuah bilangan. Nah, jadi berapapun bilangan apabila kita tambahkan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, dengan menggunakan sifat ini maka kita lihat contoh. Yang pertama yaitu 0 tambah negatif 3 berarti negatif 3 hasilnya. 0 tambah negatif 1 hasilnya negatif 1. Kemudian kita kalau kita tambahkan 0-nya di belakang juga sama hasilnya karena dari sifatnya yaitu berapapun bilangannya kalau kita tambahkan dengan 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lanjut. Yang ketiga yaitu tentang asosiatif atau pengelompokan. Nah, pengelompokan ini kita buat dia dalam kurung. Jadi seperti yang udah Bunda buat ini A ditambah B itu ditambah
C sama dengan, nah yang pertama kan pengelompokannya tuh di A tambah B. Nah, sama dengan dia dengan A ditambah, kalau kita kelompokkannya tuh antara B dan C. B ditambah C. Nah, jadi kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya dalam sebuah cerita ya. Dalam 3 minggu berturut-turut, koperasi sekolah menjual buku tulis sebanyak 68 buku pada minggu pertama, 44 buku pada minggu kedua, dan 56 buku pada minggu ketiga. Untuk menentukan banyak buku tulis yang terjual selama 3 minggu dapat dihitung sebagai berikut. Nah, jadi kita coba nih penyelesaiannya dengan menggunakan sifat asosiatif. Yang pertama, buku tulis yang terjual itu minggu pertama dan minggu kedua kita kelompokkan, kemudian ditambah dengan minggu ketiga. Nah, jadi hasilnya 68 tambah 44 dalam kurung ditambah 56. Hasilnya 168 buku. Nah, yang kedua yaitu kita kelompokkan minggu kedua dan minggu ketiga. Jadi banyak buku tulis yang terjual pada minggu pertama itu kita tambahkan dengan minggu kedua dan minggu ketiga. Nah, jadi pengelompokannya itu di 44 tambah 56. Hasilnya juga 168 buku. Nah, jadi dapat kita simpulkan berdasarkan sifat asosiatif yang sudah dijelaskan di atas tadi bahwa, nah itu sama dia kan, ketika 68 tambah 44 yang kita kelompokkan sama 44 tambah 56 yang kita kelompokkan, hasilnya sama-sama 168. Nah, itu tentang sifat asosiatif. Selanjutnya yaitu sifat tertutup. Nah, sifat tertutup ini bagaimana? Nah, untuk sebarang bilangan bulat A dan B, nah jika kita jumlahkan A ditambah B itu sama dengan C, berarti A ditambah B, ada dua buah bilangan kita jumlahkan, maka menghasilkan suatu bilangan baru, yaitu kita sebut dengan C. Maka C juga bilangan bulat. Nah, kan pastinya kalau bilangan bulat kita jumlahkan dengan bilangan bulat, pastinya hasilnya bilangan bulat juga dong ya. Nah, jadi sifat ini disebut dengan sifat tertutup pada penjumlahan bilangan bulat. Sebagai contoh adalah 17 ditambah negatif 5 sama dengan 12. Nah, di sini 17 dan negatif 5 adalah bilangan bulat, sedangkan hasilnya adalah 12 juga merupakan bilangan bulat. Berarti dia memenuhi sifat tertutup. Nah, itulah tadi sifat pada penjumlahan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengurangan bilangan bulat. Di sini ada dua, pengurangan bilangan bulat, yang kedua sifat tertutup pada pengurangan. Nah, sebenarnya hampir sama, hanya saja berbeda simbol. Nah, jadi yang pertama, pengurangan bilangan bulat untuk sebarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku. Nah, A dikurang B itu sama dengan A ditambah negatif B. Nah, itu artinya kalau pengurangan contoh, negatif 8 dikurang 12. Nah, itu artinya sama negatif 8 ditambah negatif 12. Hasilnya negatif 20. Selanjutnya yaitu sifat tertutup pada pengurangan. Untuk sebarang bilangan bulat A dan B, jika A dikurang B sama dengan C. Nah, kan kalau yang penjumlahan tadi kan A ditambah B sama dengan C. Nah, maka C juga bilangan bulat. Nah, itu disebut dengan sifat tertutup pada pengurangan. 12 kurang 17 sama dengan 12 tambah negatif 17. Ini masih kita menggunakan yang konsep sebelah, sama dengan negatif 5. Maka di sini 12 dan negatif 17 itu adalah bilangan bulat, sedangkan negatif 5 itu adalah juga bilangan bulat. Maka terpenuhilah dia sifat tertutup pada pengurangan. Selanjutnya ada perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat ini ada 5. Yang pertama, jika A dikali negatif B atau positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Yang kedua, negatif A dikali B sama dengan negatif AB. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Selanjutnya, A dikali B sama dengan AB, positif dikali positif sama dengan positif. Dan yang keempat yaitu negatif kali negatif sama dengan positif. Yang terakhir 0 dikali P, atau P ini adalah sebarang bilangan berapapun bilangannya. Apabila kita kalikan 0 maka menghasilkan angka 0-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika salah satunya negatif, kita kalikan maka hasilnya negatif. Jika
kedua bilangan tersebut sama lambangnya, sama-sama negatif ataupun sama-sama positif, maka hasilnya positif. Oke, dapat dipahami? Oke, sifat yang kedua yaitu unsur identitas pada penjumlahan. Nah, kalau pada penjumlahan unsur identitasnya itu 0. Nah, jadi A ditambah 0 sama dengan A. Nah, A di sini adalah sebuah bilangan. Nah, jadi berapapun bilangan apabila kita tambahkan komutatif ini adalah sama. Kalau tadi kita tambah, yang ini kita kali, A ditambah B sama dengan B dikali A. A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, contoh negatif 2 kali 1 itu kan negatif 2. 1 kali negatif 2 itu juga negatif 2. Maka dapat disimpulkan bahwa negatif 2 kali 1 itu sama dengan 1 kali negatif 2 sama dengan negatif 2. Yang kedua, unsur identitas perkalian. Nah, jika pada sebelumnya unsur identitas pada penjumlahan itu 0, nah, jadi kan kalau di penjumlahan tadi berapapun kita jumlahkan dengan 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Kalau di perkalian angkanya yaitu 1. Berapapun angka yang kita kalikan dengan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Nah, sebagai contoh bisa dilihat. Selanjutnya sifat asosiatif. A pengelompokan A dan B sama dengan pengelompokan B dikali C. Nah, contoh 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Nah, 2 kali 3-nya dulu kita selesaikan kan. 6 kali 5 sama dengan 30. Selanjutnya 2 dikalinya pengelompokannya kita alihkan ke 3 kali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. 2 kali 15 sama dengan 30. Nah, berarti sama kan hasilnya. Dapat kita simpulkan bahwa 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 kali 5 sama dengan 30. Yang terakhir yaitu sifat distributif. Nah, ini yang baru dari tadi. Nah, jika A dikali B tambah C, B tambah C nya dalam kurung sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, jadi contohnya gini. Berarti kalau 2 dikali 4 tambah 5, boleh kita jumlahkan dulu yang dalam kurungnya, jadi 2 kali 9 18, atau kita gunakan sifat distributif, berarti 2 kali 4 ditambah 2 dikali 5, hasilnya juga sama 18. Selanjutnya pembagian bilangan bulat itu hampir sama dengan perkalian. Jika bilangannya salah satu negatif maka hasilnya negatif, jika kedua bilangannya sama maka hasilnya akan positif. Jika lambangnya kalau lambangnya sama maka hasilnya positif. Nah, kalau 0 dibagi P sama dengan 0. Namun kalau 0-nya di bawah sebagai penyebut P per 0, nah itu yang nggak boleh, karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Oke, sekian dari Bunda untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa semua anak-anak Bunda pahami. Jika ada yang masih kurang bisa dipahami, silahkan ditanyakan ke Bunda setelah ini. Insyaallah setelah ini Bunda kasih tugas. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.